Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Yudi Ardianto. Senang sekali saya Yudi Ardianto bisa menemui teman-teman kembali di channel ini setelah sekitar 1 bulan lamanya saya vakum nge YouTube ya. Dan hari ini saya bahas pertanyaan yang mungkin mewakili dari kebanyakan trader BBMA khususnya ya, karena masih banyak banget yang pusing akan hal ini ya. Banyak yang tanya saya di Telegram, banyak yang tanya saya di Instagram juga. Pertanyaannya adalah seperti ini teman-teman. Ini dari Mas Adam Catra ya. Mas, bikinin video untuk exit point atau cut profit yang paling aman atau yang sering Mas Yudi pakai dong, atau bahas cara exit point atau cut profit secara mendalam, soalnya jarang banget ada video yang bahas exit point BBMA secara mendalam. Oke, hari ini saya akan balas pertanyaan ini dan juga saya mau kasih bonus untuk teman-teman nih, karena saya udah lama banget nggak bikin video ya. Bonusnya adalah bagaimana cara menyederhanakan re-entry ya. Kita memandang re-entry secara sederhana, kita tidak perlu jika di cara lama itu kita harus memperhatikan kode-kode re-entry ya, REM ya. Hari ini saya mau bagikan yang lebih sederhana dan tentunya ini bisa membuat profit Anda 2 kali lipat lebih cepat ya. Jadi floatingnya nggak pakai lama teman-teman, insya Allah ya, kalau tepat. Oke. Sebelum kita mulai, untuk kamu yang masih menonton dan belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu channel ini ya, karena channel ini adalah channel yang bermanfaat, khususnya jika Anda adalah seorang trader. Saya banyak berbagi hal-hal menarik seputar dunia forex ya, yang tentunya ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Anda itu sudah saya kasih sharingan gratis, kalau nggak mau subscribe kebangetan Anda ya. Oke, kita akan mulai sebentar lagi teman-teman. Subscribe dulu ya. Oke, kita akan mulai teman-teman tentang cara exit point ya. Tapi sebelum kita masuk ke bab exit point, pertama-tama kita mau flashback dulu teman-teman. Di dalam BBMA ya, itu yang kita cari adalah untuk OP. Yang kita cari untuk OP adalah setup re-entry ya. Re-entry ini setup ya, setup re-entry. Bedakan mana signal mana setup. Tapi sebelum melakukan re-entry ini ada yang namanya signal ya. Bedakan mana signal mana setup ya. Nah, signal yang kita gunakan sebelum kita open posisi itu ada dua macam. Yang pertama adalah CSA atau CSAK ya. Kemudian yang kedua adalah momentum. Nah, jadi SOP dari BBMA basicnya itu, di mana ada signal di situ ada re-entry ya. Kalau kita ketemu CSA atau CSAK, pasti setelah itu ada re-entry dan juga momentum, setelah itu ada re-entry. Selama re-entry-nya ini valid, kita bisa lah melakukan open posisi. Nah, kemudian pertanyaannya adalah kapan kita harus cut loss ya. Ini banyak banget yang masih bingung ya. Di sini saya akan bagikan kebanyakan trader BBMA bagaimana cara mereka cut loss-nya ya. Saya memandang ada dua macam ya untuk cut loss-nya ini. Cut loss yang pertama ini adalah jika ada signal berlawanan ya, signal berlawanan ya. Saya juga sering pakai ini. Kemudian yang kedua adalah pada swing ya, swing gimana ya, pada swing ya, pada swing. Oke, pada swing aja kita tulis di sini. Yang pertama, jika ada signal berlawanan, maksudnya adalah misal kita ketemu CSA atau CSAK nih teman-teman ya, ataupun momentum juga. Jadi kalau ada signal berlawanan yang mana nanti misal kita sell nih ya, ketemu signal sell setelah ada CSA atau CSAK atau momentum ya, terus itu momentumnya sell ya, lalu kita sell dan ternyata setelah sell itu ada ini CSA atau CSAK, tapi ini CSAK-nya buy, berarti itu berlawanan dan signal sell kita sudah dimatikan ya. Itu ada potensi untuk reversal ya, alias kita salah entry. Jadi secepatnya agar kita cut loss, dan cut loss-nya itu menunggu candle koreksi. Makanya saya sering bagikan di grup signal Telegram itu, saya tidak isikan di kolom SL-nya, tetapi saya mau cut loss-nya itu secara manual. Saya tulisnya seperti ini biasanya ya.
cut loss apabila di H4 ada candle yang close di atas harga sekian gitu, dan cut loss ketika harga retrace. Kalau yang ngikutin grup signal pasti sering ketemu signal saya yang seperti itu. Jadi kalau kalian mau ikut grup signal teman-teman, nanti saya kasih linknya di deskripsi, langsung aja yang belum masuk ya. Jadi itu yang pertama. Nah bedanya adalah kalau kita cut loss dari CSAK ini itu SL-nya lebih tipis teman-teman ya. Range untuk kita cut loss itu lebih tipis, tetapi ruang bernapasnya juga lebih sedikit begitu ya. Jadi gampang bolak-balik cut loss gitu. Bedanya dengan momentum adalah ini range-nya lebih lebar ya, range-nya lebih lebar. Jadi ya sesuai selera Anda ya, bisa bagus dua-duanya, ini. Oke. Kalau kita tengok di grafik misalnya seperti ini. Nah, ini untuk CSAK. Misalkan kita pertama kita ketemu, oke lah di sini ada CSAK, di sini re-entry nggak ada berlawanan ya. Mungkin ini re-entry-nya valid kalau kita lihat di lower time frame-nya, makanya dia turun. Tapi di sini kita ketemu momentum sell ya, momentum sell di sana sudah saya tandain rectangle di sana, lalu kita re-entry di sini. Nah ini kalau Anda pakai yang CSAK tadi, Anda bisa cut loss ya. Misalkan Anda mulai sell di sini dong ya nih, yes, di sini ya. Oke, di area ini ya ada signal momentum, lalu Anda mulai sell di sini misalnya. Ternyata ketika Anda layering seperti ini, di sini ada CSAK. Nah, CSAK ini ada kemungkinan untuk candlenya ini merupakan signal awal ya. Setelah signal pasti ada re-entry, dan CSAK ini adanya kemungkinan untuk harga kemudian naik. Dan tapi setelah ada CSAK alias ada signal seperti ini, pasti ada re-entry dan dia akan turun ya. Walaupun dia nantinya akan naik, dia akan turun dulu. Nah, inilah mengapa saya sering share di grup signal itu cut loss ketika harga koreksi ya. Contoh kasusnya seperti ini momentum ya. Nah, terus di sini kita re-entry. Ternyata di sini ada CSAK, di sini kita sudah ada lampu kuning untuk segera melakukan cut loss. Jadi cut lossnya tidak serta-merta di sini karena kebiasaannya dia akan re-entry, tapi nggak selalu juga seperti itu ya. Kadang bisa juga lanjut. Jadi kita tadi sell di garis hitam ini ya, garis hitam. Terus di sini ada signal CSAK buy, sudah wanti-wanti ya, dan kita tunggu dia turun. Biasanya di sini juga saya tambah sell begitu ya. Pas dia turun kita bisa cut loss ya. Untuk re-entry buy itu dia selalu mencari MA510 low ya. Kita bisa di sini close-nya ya, MA510 low, dan ini masih terhitung profit teman-teman ya. Kemudian kalau untuk yang kedua ini CSAK ya. Kalau untuk yang kedua adalah momentum ya. Misalkan di sini ada momentum nantinya ya. Oke, misalkan kita masih re-entry yang ini ya. Misalkan di sini ada momentum, lalu momentum sell, kita sell, dan di sini ada momentum buy. Sama juga ya, setelah ada momentum pasti dia akan turun dulu untuk melakukan re-entry ya. Seperti ini ya. Ini habis momentum dia turun dulu ya. Ada kesempatan untuk turun. Jadi ya begitulah, ada dua macam ya dari signal yang berlawanan ya. Ada CSAK, ada candle momentum. Acuannya seperti itu ya. Oke, sampai situ pahamkah? Kemudian yang kedua ada namanya swing ya. Nah, swing ini untuk support resisten juga ya. Kalau Anda lihat struktur market itu dalam suatu trending market ya, itu ada seperti ini. Misalkan ini bullish, ntar saya gambar dulu di sini ya. Oke, bullish market. Untuk bearish nanti sebaliknya ya, nggak usah digambar biar cepat. Di sini ada low atau L ya. Kemudian di sini high. Kemudian yang ini disebut higher low. Nah, jadi low-nya semakin meninggi juga high-nya semakin meninggi di sini ya.
Di sini namanya higher high. Oke. Di sini higher low lagi. Oke. Suatu market trending ini misalkan bullish ya. Strukturnya akan seperti ini. Jadi high dan low-nya ini semakin meninggi. Nah, kalau kita acuannya seperti ini, jadi swingnya itu ada di sini ya. Di low yang semakin meninggi ya. Misalkan ini adalah signal ada momentum di sini ya, ada signal. Di area ini ada momentum ya, area abu-abu ini ada momentum buy, lalu pada saat dia retrace mencari MA510 low atau middle band atau MA50 untuk melakukan re-entry buy. Acuan kita untuk cut loss adalah di swing sebelumnya, yang mana ini ya, low sebelumnya. Oke. Nah, kalau misalkan setelah re-entry di sini ternyata di sini buat momentum lagi, di sini ya, di sini adalah momentum lagi, kita bisa re-entry lagi. Dan kita geser di swing ini, berarti ya swing ini adalah cut loss kita untuk momentum signal yang ada, untuk signal momentum yang ada di sini. Cut loss kita ada di low sebelumnya. Nah, ini namanya swing teman-teman. Nah, misalkan begini ya, apabila swing ini tertembus alias ada engulf ya, engulfing candle ya, tercucuk dia di sini. Anda bisa kasih SL ataupun menunggu. Kalau mau cut loss nggak pakai SL ya, dikasih SL juga bisa seperti itu. Kalau ada engulfing di sini ya, area ini low yang sebelumnya ini tersentuh candle. Oke. Engulfing itu candle menembus teman-teman, kalau yang belum ngerti gimana saya jelasin. Ini nih kayak gini ya, engulfing nih. Jadi jelasin engulfing ya, nih. Ini kan ada low, terus di sini new low lagi ya. Low-nya lebih rendah, high-nya juga lebih rendah. Jadi swing-nya ada di sini. Untuk momentum yang ini kita re-entry, lalu SL-nya di sini. Nah, ini engulfing teman-teman. Candle-nya tidak close tapi buat ekor seperti ini ya. Ini juga acuan untuk cut loss kita ya. Nah, ini cut loss yang kedua. Dan kalau swing ini sudah ter breakout atau teringulf seperti ini ada indikasi untuk market akhirnya reversal menjadi bearish ya. Trennya berubah jadi bearish ya. Karena high sebelumnya di sini, high yang terakhirnya sudah terbreakout atau teringulf. Oke, contohnya ini tadi ya. Kita cari dulu, geser seperti ini ya. Di sini ini saya jelasin ya. Di sini high, oke. Di sini low-nya kan. Ini tadi misalkan pas bullish ini ya. High, low, higher high, higher low, higher high. Dan higher low yang terakhir ini teringulf ya, breakout ya, ada candle yang berhasil melepasi ini. Low terakhirnya ini ada indikasi untuk reversal dan bener aja setelah itu jadi downtrend ya. Dari sini ke sini ini downtrend, dan itu strukturnya seperti ini. Ada high, ada low ya. Di sini lower high, di sini lower low, lower high lagi, buat lower low lagi ya. Dan ketika lower high yang terakhir ini terbreakout atau dilewati candle seperti ini atau teringulf, itu ada indikasi untuk jadi bullish market ya. Jadi USD ini sudah mulai bullish. Jadi acuan cut loss untuk yang swing itu seperti itu teman-teman ya. Misalkan di sini ini ada CSAK ya, ini contoh juga lagi. Ada CSAK, lalu Anda validkan re-entry-nya
di sini di area ini. Mulai ini kita cari reentry di time frame bawahnya, apakah valid ya. Kalau valid kita bisa sell. Lalu acuan cut loss kita ada pada swing ini ya, karena ini adalah swingnya high low, lower high ya, lower low ya. Jadi selama di sini ada lower low berarti swingnya di sini. Kalau ada lower low baru lagi berarti swingnya di sini ya. Semakin merendah antara lower high dan lower low-nya semakin merendah, itulah yang dinamakan swing ya. Nah, dan kemudian di sini setelah kita reentry ternyata buat momentum di sini kita sell lagi di sini, maka SL kita ada di sini ya. SL kita ada di sini. Dan kita lihat setelah dia kesentuh ya, dia naik. Ini namanya engulf ya. Dia buat ekor, tidak breakout. Itu dalam price action juga satu tanda-tanda ya. Kalau area sudah ketembus ya, supply-nya atau demand-nya, itu ada indikasi untuk kejebol juga. Jadi tren berubah akan menjadi bullish. Oke. Semoga paham teman-teman untuk bab cut loss-nya atau exit point dari pertanyaan Mas Adam Catra. Untuk Mas Adam Catra dan teman-teman, semoga paham dengan penuturan saya hari ini dengan mengenai cut loss ini. Kemudian saya mau bagikan satu hal lagi yang menarik untuk trader BBMA, yang mana ini adalah cara menyederhanakan reentry ya. Jadi kita jika sebelumnya saya sudah kasih tahu bagaimana cara validkan reentry itu menggunakan kode multi time frame, ada REE, REM dan RRE. Hari ini saya kasih yang lebih sederhana ya, adalah seperti ini. Ini singkat aja karena udah belasan menit, ini nanti kepanjangan videonya. Nanti saya lanjutkan lagi di video live trade, tungguin aja live trade-nya ya. Oke, misalkan di sini ada momentum ya. Cara sederhananya adalah seperti ini. Ini ya, di sini ada momentum. Lalu maka kita mulai reentry lah pada MA510 high ya. Nah, kita tengok ke bawahnya. Caranya adalah kita abaikan REE, RRE, REM ya, kita abaikan, tapi kita turun 2 time frame di bawahnya, berarti H1, M15 dan M5. Yang kita cari pada time frame paling bawah ini adalah momentum ya. Jadi kalau menggunakan kode MTF yang tadi saya sebutkan itu, di time frame bawahnya harus ada CSA atau CSAK ya. Di sini yang kita cari adalah momentum ya, bedanya itu aja ya. Nah, kalau kita pakai CSAK ya, cara lama ya, kan di sini mulai kita cari ya. Di sini udah ada CSA atau CSAK, kita sell di sini ya. Kita sell, misalkan di sini sellnya Anda ya. Ini masih bolak-balik di sini ya teman-teman, masih bolak-balik, masih floatingnya lama. Coba Anda bedakan dengan ini. Kita tunggu momentum ya. Di sini ada momentum, candle momentum ya, candle yang ini. Apakah terlihat jelas teman-teman? Ya. Kita sell di sini. Dan itu langsung turun teman-teman. Jadi 2 kali lipat lebih cepat. Jadi itu aja sih teman-teman hitnya ya. Di time frame bawahnya tunggu ada momentum itu lebih cepat ya, biasanya 2 kali lipat sih umumnya, lebih cepatnya. Dan biasanya di candle di time frame paling bawah ini nanti chartnya ini lebih noisy ya, dia lebih berantakan seperti ini, ada momentum, ada momentum sell, pokoknya ada bolak-balik di sini ya. Dia nggak jelas ya, karena ini ketidakjelasan yang ada di time frame bawah itu adalah untuk melengkapi setup yang ada di time frame tinggi ya. Ya pokoknya tadi udah kelihatan ya di sini tadi, lalu ada momentum di M5-nya, lalu kita bisa reentry. Mungkin kurang jelas juga sih. Cari di pair lain. Ini EJ juga saya semalam udah share signalnya. Kita masukkan pair lain.
Misalkan ini ya ada momentum, ada signal momentum ya. Signal ada momentum, ada juga CSA atau CSAK. Nah, kita mulai tandai di sini. Di sini momentum ya. Lalu kita re-entry di sini. Cari di 2 time frame atau time frame yang paling bawah ya. Kita menggunakan 3 time frame kan di BBMA. Kalau H1 berarti M30-nya dilewatkan. H1, M15, M5. Kita tunggu M5 buat momentum buy. Nah, ini ya berantakan banget ya. Sangat-sangat berantakan di sini, terlihat ranging ya, tidak beraturan, tidak masalah. Tetapi yang kita tunggu adalah momentum buy ya. Di sini ada momentum buy. Kalau Anda menunggu CSAK pakai cara lama, Anda sudah bisa entry di sini ya, karena di sini sudah ada CSAK. Oke, ada CSAK lalu re-entry di sini. Di sini ya. Oke, di sini CSAK. Pas retrace kita re-entry, tapi lihatlah teman-teman, masih bolak-balik. Nah, kalau kita menunggu momentum ya, dia bolak-balik juga tapi nggak lama gitu. Kalau kita dari menunggu CSAK di sini, kalau diukur ya masih 2 kali lipat ya, memang 2 kali lipat umumnya. Dan tentunya kalau menunggu momentum ini 2 kali lipat lebih cepat teman-teman ya. Setelah ada momentum kemudian kita buy di sini ya. Nah, buy di sini dan dia naik. Itu aja sih teman-teman cara terbarunya, bagaimana cara menyederhanakan re-entry dengan cara yang baru. Jadi ilmu itu setiap beberapa waktu ke depan itu selalu berkembang, jadi kita tidak boleh kurang update ya teman-teman, harus kita update terus. Jadi Anda wajib banget subscribe channel ini teman-teman. Oke, itu saja teman-teman, 2 pembahasan kita mengenai cut loss dan juga menyederhanakan re-entry BBMA. Semoga Anda semua paham dengan apa yang saya tuturkan dalam video ini teman-teman. Nantikan video live trade saya ya. Jangan lupa subscribe teman-teman. Untuk teman-teman yang belum punya akun juga bisa buka akun melalui website saya www.biroforex.id ya. Kita pakainya broker FBS bos. Terus juga kita ada grup signal harian ya, ada 3 admin ya. Insya Allah setiap hari diusahakan ada satu signal yang Anda bisa entry bersama-sama dengan kami ya. Semua link ada di deskripsi, dan jangan lupa juga follow Instagram saya teman-teman @yudiardianto nya 2 ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.